Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tetap semangat dan salam tangguh. Bapak Ibu guru yang luar biasa, kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi, refleksi, dan kesimpulan pemikiran Ki Hadjar Dewantara. Apa yang terjadi sebelum saya mempelajari konsep pemikiran Ki Hadjar Dewantara? Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hadjar Dewantara, saya masih kesulitan dalam mendesain bagaimana pembelajaran yang berpusat pada anak. Seringkali dalam memberikan pembelajaran, saya terpaku untuk menuntaskan materi yang ada, tanpa kemudian bertukar pikiran dengan anak, tanpa memperhatikan minat dan bakat, serta gaya belajar mereka. Selain itu, saya mengharuskan semua anak untuk mengerti dan menuntaskan materi saya untuk mendapatkan nilai yang mencapai KKM yang telah ditetapkan sekolah. Saya juga jarang melakukan refleksi terkait pembelajaran yang sudah saya lakukan, sehingga saya tidak mengetahui sejauh mana pembelajaran yang saya lakukan telah berhasil. Saya masih mempunyai pemikiran bahwa nilai atau hasil akhir merupakan segalanya, tanpa memikirkan proses anak dalam belajar, sehingga memunculkan pemikiran bahwa anak yang pandai adalah anak yang mendapatkan nilai yang tinggi, sedangkan anak yang nilainya rendah seringkali diremehkan dan tidak diperhatikan. Akibatnya, anak-anak yang nilainya rendah ini merasa tertekan untuk bisa mendapatkan nilai tinggi, dan akhirnya kepercayaan diri mereka dalam belajar menjadi menurun. Secara emosional pun saya kurang dekat dengan siswa, sehingga penanaman nilai-nilai karakter pada anak kurang terbangun dengan baik. Dalam pengondisian di kelas kadang masih menggunakan ancaman dan hukuman agar anak mau berkonsentrasi dan berdisiplin dalam proses belajar mengajar dan mengerjakan tanggung jawabnya. Setelah mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini, saya banyak mempelajari tentang konsep pemikiran Ki Hadjar Dewantara. Ada 3 hal tentang pemikiran Ki Hadjar Dewantara yang akan saya jelaskan kali ini, yaitu pendidikan kodrat alam dan kodrat zaman, pendidikan yang memerdekakan, dan pendidikan yang menuntun. Konsep pemikiran Ki Hadjar Dewantara yang pertama adalah pendidikan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya semakin memahami bahwa anak memiliki karakteristik, bakat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Begitu juga dengan kekurangannya. Namun saya percaya dengan memberikan kepercayaan, eksplor, dan arahan, mereka akan menemukan potensi mereka masing-masing. Pemikiran Ki Hadjar Dewantara yang kedua adalah pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan anak membuat mereka menikmati pembelajaran sesuai dengan karakternya, gaya belajar, dan kemampuan mereka masing-masing. Tugas guru untuk mendesain pembelajaran yang mampu mengakomodir gaya belajar mereka. Saya kemudian mencoba mengidentifikasi karakteristik siswa, mengetahui hambatan, kemajuan, dan tingkat perkembangan anak dalam belajar. Selain itu, saya harus membuat pembelajaran yang variatif agar membuat anak menjadi senang dan semangat dalam mengikuti pembelajaran saya. Sedangkan pemikiran Ki Hadjar Dewantara yang ketiga adalah pendidikan yang menuntun. Saya semakin menyadari kita sebagai pendidik tidak boleh memaksakan kehendak kita untuk diikuti anak. Anak bisa tertekan ketika kita memberikan berbagai materi kepada mereka tanpa melihat kemampuan dan bakatnya. Kita sebagai guru harus menuntun siswa sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Untuk itu saya berusaha menciptakan suasana yang menyenangkan dengan mengembangkan potensi yang mereka punyai. Guru sebagai panutan akan selalu dilihat dan ditiru oleh anak. Untuk itu saya harus menjadi teladan yang baik bagi siswa dalam penanaman budi pekerti, serta menerapkan azas ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani. Penerapan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hadjar Dewantara yang pertama adalah berusaha menjadi teladan bagi siswa baik dalam perkataan dan perbuatan. Yang kedua, melakukan pembiasaan pendidikan karakter secara berkelanjutan. Kemudian yang ketiga adalah merancang pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada anak. Yang keempat, melakukan pendekatan emosional kepada anak dengan mengobrol dan memberikan motivasi. Kemudian yang kelima adalah mengenali karakter dan latar belakang masing-masing anak, serta menjalin komunikasi dengan orang tuanya. Dan kemudian yang terakhir adalah memfasilitasi siswa dalam mengembangkan bakat, minat, dan potensinya masing-masing. Bapak Ibu guru yang luar biasa, marilah terus bergerak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Demikianlah paparan koneksi antar materi, refleksi, dan kesimpulan pemikiran Ki Hadjar Dewantara oleh saya, Bambang Setiautomo SPD, calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Pacitan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.